semua, yang terhormat para juri KPMK 2023, saya Polita Zerazuri dan dua rekan saya Arista Fatrozi, dan saya Ahmad Rifki Riza Alfani. Kami dari Universitas Gajah Madura mempersembahkan perancangan sistem teknologi proses pengajukan pada Laboratorium Garam Fakultas Teknik Universitas Gajah Madura menggunakan alat stabilizer kristalisasi garam. Indonesia sudah mendeklarasikan diri untuk memperkuat laut nasional dan menjadi poros maritim dunia. Sebagai negara maritim, industri maritim tanah air harus semakin kuat. Datangnya revolusi industri 4.0 akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara kita. Seperti yang kita ketahui, perairan laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain spesies ikan, terumbu karang, dan rumput laut, air laut juga memiliki suatu sumber daya alam yang menghasilkan komoditas bernilai ekonomis, yaitu garam. Garam yang diperoleh bisa menjadi garam yang layak konsumsi atau sebagai garam untuk industri. Garam juga dapat dikatakan komoditas penting karena termasuk salah satu kebutuhan yang dikonsumsi. Namun, produksi garam dalam negeri belum memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal ini mengakibatkan Indonesia masih melakukan impor garam. Petani garam di Indonesia, khususnya di Madura, masih menggunakan cara tradisional dalam pembuatan garam, yaitu dengan mengambilkan air laut ke dalam tambak-tambak dengan bantuan kincir angin dan panas matahari. Proses pembuatan garam tersebut masih menghasilkan garam yang kotor atau garam yang tidak tercampur dengan tanah. Hasil dari garam kotor tersebut dilakukan proses kristalisasi menggunakan alat yang dikembangkan oleh Laboratorium Garam Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Melihat proses kristalisasi garam dengan sistem skimmer yang dilakukan oleh petani garam memiliki permasalahan dalam proses pengajukan secara manual, kami membuat alat kristal. Kristal adalah sebuah alat stabilizer garam yang dirancang untuk membantu petani garam dalam proses pengajukan saat kristalisasi garam. Alat kristal merupakan hasil pengembangan yang dilakukan pada saat proses pembuatan garam dengan menggunakan metode skimmer dan penguapan. Proses tersebut telah mendapatkan pendanaan oleh Prastartup oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Penelitian Universitas Trunojoyo Madura sebagai sponsor penelitian awal dan pengembangan alat. Alat kristal yang nantinya akan segera dikomersialkan juga memiliki banyak peluang untuk mendapatkan investor atau sponsor dari instansi yang bergerak di bidang pertanian dan teknologi. Alat kristal memiliki fokus utama pada budidaya garam yang memiliki oleh petani garam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu yang pertama ada Gabungan Kelompok Tani Garam, yang kedua ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan yang ketiga pengembangan teknologi, dan yang terakhir ada investor. Untuk selanjutnya, isu utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi 3 faktor. Untuk faktor yang utama yaitu impor garam yang masih dilakukan oleh Indonesia. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia 70% adalah maritim. Jadi akan menjadi masalah besar jika Indonesia masih melakukan impor garam. Untuk masalah yang kedua yaitu tidak sedikit petani garam mengalami kegagalan dalam proses pembuatan garam. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya. Tidak adanya pemanfaatan garam dengan kualitas yang kurang baik atau kotor biasanya disebabkan oleh cuaca yang akan menjadi garam sweeping dan garam M. Untuk garam yang berkualitas kurang baik cenderung akan dibuang ataupun nilainya akan murah. Oleh sebab itu adanya alat kristal ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan petani yang gagal panen dan mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan atas pembuangan hasil gagal panen garam. Metode analisis dan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi atau TKT sebagai berikut. Yang pertama, persiapan produksi alat telah dilakukan. Yang kedua, riset pasar dan riset laboratorium. Dan yang terakhir, ada prototipe telah dibuat. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi dari alternatif solusi dan rekomendasi. Garam merupakan bahan pokok dan akomodasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembuatan garam memiliki beberapa tahapan proses yang dilakukan oleh petani garam, yaitu salah satunya dengan proses kristalisasi garam. Proses dalam pembuatan garam menggunakan cara kristalisasi garam memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan kurang dari dapat meminimalisir garam yang terbang ataupun garam yang gagal panen. Untuk kekurangannya yang dimiliki dari proses kristalisasi garam yaitu pada proses pengadukannya. Pengadukan tersebut merupakan proses yang sangat penting yang menimbulkan hasil garam itu agar tidak hitam. Alternatif yang digunakan dalam evaluasi yang digunakan saat proses kristalisasi garam yaitu dengan membuat alat yang tepat guna, yaitu dengan membuat alat kristal dalam membantu proses pengadukannya. Selanjutnya yaitu kemudahan penerapan solusi dalam proses pembuatan garam menggunakan alat kristal dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama,
Terdapat pengaturan secara otomatis yang dilakukan dalam proses kristalasi garam. Yang kedua, alat yang digunakan dapat mengukur suhu untuk mengatur kecepatan dalam proses mengadukkan. Yang ketiga, proses dalam kristalasi garam menggunakan sistem machine atau keseluruhan menggunakan mesin. Yang keempat, teknologi tempat guling yang dibuat dapat membantu operator dalam melakukan proses peningkatan produktivitas secara kristalasi garam. Yang kelima, alat dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam proses kristalasi garam menggunakan rancangan ramah lingkungan. Strategi pemasaran yang dilakukan dalam pemasaran alat pisau untuk mengembangkan proses kristalisasi garam terdiri dari yang pertama, funnel marketing. Adanya brand yang dijadikan sebagai bentuk komersialisasi ini, kami menerapkan funnel marketing untuk mendorong tujuan yang diinginkan setiap customer journey. Berikut adalah penjelasan dari strategi yang digunakan. Yang pertama, postingan atau brand awareness. Pada tahap ini kita melakukan pembuatan konten yang disukai oleh customer segment sehingga bisa mendapatkan output konten yang bagus. Yang kedua, social media marketing. Melakukan edukasi pemasaran dengan menggunakan media sosial yang bisa dijangkau oleh customer segment dan memasang iklan di media sosial dan di e-commerce. Yang ketiga, landing page dan frequently asked question product. Kita membangun ketertarikan konsumen dengan memberikan pelayanan sekaligus kemudahan konsumen untuk bertanya terkait produk. Yang keempat, WhatsApp bisnis. Yang kelima, word of mouth. Dan yang terakhir, direct selling dan katalog marketing. Pada tahap ini kita melakukan pemasaran secara terjun langsung kepada konsumen dengan cara mengirimkan brosur atau katalog produk kami ke berbagai pasar dan target kami. Karena mengingat bahwa masih ada petani garam yang belum melek teknologi. Yang terakhir, market size. Dalam mengukur peluang pasar, kami mengambil pasar dan jumlah petani garam yang ada di Indonesia. Kami optimis untuk service obtainable market yang didapatkan sebanyak 85% dari konsumsi permintaan pasar. Berikut adalah gambar dari produk kami, produk result. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum